Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya dunia ini jika semua orang tiba-tiba menghilang? Apa yang akan terjadi pada semua barang kita? Apa yang akan terjadi pada rumah, sekolah, lingkungan, dan kota kita? Siapa yang akan memberi makan anjing? Siapa yang akan memotong rumput? Meskipun ini adalah tema yang umum dalam film, acara TV, dan buku, akhir dari umat manusia masih merupakan hal yang aneh untuk dipikirkan. Namun, sebagai seorang profesor desain perkotaan yaitu seseorang yang membantu kota-kota merencanakan seperti apa komunitas mereka nantinya, terkadang menjadi tugas saya untuk memikirkan prospek seperti ini. Sangat hening. Jika manusia menghilang begitu saja dari dunia, dan kita bisa kembali ke bumi untuk melihat apa yang telah terjadi setahun kemudian, hal pertama yang akan kita perhatikan bukanlah dengan mata kita, melainkan dengan telinga kita. Dunia akan menjadi sunyi. Kita akan menyadari betapa bisingnya suara yang dibuat oleh manusia. Gedung-gedung kita berisik. Mobil-mobil kita berisik. Langit kita berisik. Semua kebisingan itu akan berhenti. Kita akan memperhatikan cuaca. Setelah 1 tahun tanpa manusia, langit akan menjadi lebih biru. Udara akan menjadi lebih jernih. Angin dan hujan akan membersihkan permukaan bumi. Semua kabut asap dan debu yang dibuat manusia akan hilang. Rumah yang nyaman. Bayangkan tahun pertama, saat rumah kamu tidak akan diganggu oleh siapapun. Masuklah ke dalam rumah. Berharaplah kamu tidak haus, karena tidak akan ada air di keran. Sistem air membutuhkan pemompaan yang konstan. Jika tidak ada orang di tempat penyediaan air umum untuk mengelola mesin yang memompa air, maka tidak akan ada air. Namun, air yang ada di dalam pipa-pipa ketika semua orang menghilang akan tetap ada ketika musim dingin pertama tiba. Namun, air yang ada di dalam pipa-pipa ketika semua orang menghilang akan tetap ada ketika musim dingin pertama tiba. Jadi pada musim dingin pertama, udara dingin akan membekukan air di dalam pipa dan meledakkannya. Tidak akan ada listrik. Pembangkit listrik akan berhenti bekerja karena tidak ada yang memantaunya dan menjaga pasokan bahan bakar. Jadi rumah akan menjadi gelap, tanpa lampu, TV, telepon, atau komputer. Rumah akan berdebu. Sebenarnya, ada debu di udara sepanjang waktu, tapi kita tidak menyadarinya karena sistem pendingin udara dan pemanas ruangan kita menghembuskan udara ke sekeliling. Saat kamu bergerak melalui ruangan-ruangan di rumahmu, kamu juga membawa debu kemana-mana. Namun, begitu semua itu berhenti, udara di dalam rumah akan diam dan debu akan mengendap di mana-mana. Di sekitar kota Anda. Dalam waktu 1 tahun, bangunan beton jalan raya, jalan tol, jembatan dan bangunan akan terlihat sama saja. Kembalilah, katakan, dalam 1 dekade kemudian. Retakan-retakan di dalamnya akan muncul, dengan tanaman-tanaman kecil yang menggeliat. Hal ini terjadi karena bumi terus bergerak. Dengan gerakan ini muncul tekanan, yang menimbulkan keretakan. Pada akhirnya, jalan-jalan akan retak hingga terlihat seperti pecahan kaca, dan bahkan pohon-pohon akan tumbuh di antaranya. Seperti zaman Romawi kuno. 1000 tahun lagi, dunia yang kita kenal masih samar-samar bisa dikenali. Beberapa hal akan tetap ada, itu akan tergantung pada bahan pembuatnya, iklim, dan keberuntungan. Sebuah gedung apartemen di sini, bioskop di sana, atau pusat perbelanjaan yang runtuh akan berdiri sebagai monumen peradaban yang hilang. Kekaisaran Romawi, misalnya, runtuh lebih dari 1500 tahun yang lalu, tapi kita masih bisa melihat sisa-sisanya hingga saat ini. Jika tidak ada yang lain, lenyapnya manusia secara tiba-tiba dari dunia ini akan mengungkapkan sesuatu tentang cara kita memperlakukan bumi. Hal ini juga akan menunjukkan kepada kita bahwa dunia yang kita miliki saat ini tidak dapat bertahan tanpa kita. Kita juga tidak dapat bertahan jika kita tidak merawatnya. Agar tetap berfungsi, peradaban, seperti hal lainnya, membutuhkan pemeliharaan yang konstan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.